Tengkorak bertopi jerami. Bagi penggemarnya, One Piece memiliki makna dalam. Anime Jepang itu berbicara tentang keberanian, kebebasan, bahkan pemberontakan. Merespon hal itu, para Menteri Prabowo Subianto ramai-ramai angkat bicara. Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, aksi itu merupakan bentuk provokasi, mencederai simbol negara, bahkan mengingatkan ancaman pidana. Sementara Menteri HAM, Natalius Pigai, menyebut negara boleh melarang pengibaran bendera One Piece demi stabilitas nasional. Pengibaran bendera One Piece sejajar merah putih bisa dianggap sebagai bentuk makar. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta pemerintah tidak alergi terhadap segala bentuk kritik termasuk melalui pengibaran bendera One Piece. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Sebelum One Piece, kritik terhadap pemerintah pernah disampaikan melalui fenomena Garuda Hitam dan Garuda Biru. Kritik melalui simbol dan gambar sebagai wujud keresahan masyarakat atas kondisi pemerintah saat ini. Tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sempat mengaku menonton animasi One Piece. Animasi Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime ya, anime. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon juga meminta rakyat Indonesia untuk tetap mengibarkan bendera merah putih dalam merayakan kemerdekaan RI. Pasalnya, pengibaran bendera One Piece dinilai bisa menimbulkan kesalahpahaman. Fokuskan ke depan ini kita merayakan Indonesia merdeka. Jadi harus bendera kita lah yang utama. Jangan sampai nanti ada salah persepsi, kita merayakan Indonesia merdeka, nanti orang bisa salah paham, tidak semuanya memahami. Jadi saya pikir harus bijak lah. Jadi sebaiknya kita mengedepankan pemasangan atribut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan seseorang boleh saja tidak suka dengan pemerintah, namun bendera merah putih adalah sebuah keniscayaan dan bukan pilihan. Mau suka atau tidak suka dengan pemerintah itu hak, ya. Keduanya pilihan yang sah di Republik ini. Tapi bendera merah putih itu bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang. Pemirsa, viral pengibaran bendera One Piece pro kontra merebak hingga kalangan wakil rakyat. Apakah sebenarnya ada pelanggaran undang-undang atau hanya sebatas ekspresi? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR Firman Subagio. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir. Hadir pula anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Andreas Pareira. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore. Ya, terima kasih hadir dan hadir pula pengamat komunikasi Firman Kurniawan. Selamat sore Pak Firman Kurniawan. Selamat sore, ya. Mas. Saya mohon izin ini Pak Firman Subagio sama
Firman Kurniawan karena namanya sama-sama Firman. Jadi saya panggil belakangnya boleh ya? Pak Subagio dan Pak Kurniawan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Subagio dulu. Pak, apakah DPR melihat pengibaran bendera fiksi seperti One Piece ini kemudian sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 atau justru sebagai ekspresi budaya yang dilindungi oleh konstitusi? Baik, terima kasih. Pertama, mungkin perlu kami jelaskan munculnya statement kami ketika kami mengadakan diskusi di DPR. Ada sebuah pertanyaan doorstop dari kawan-kawan pers yang menanyakan bagaimana sikap daripada anggota DPR terhadap pengibaran bendera One Piece yang dikaitkan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, oleh karena itu kami menyikapi bahwa pertama adalah arti dan makna bendera PIS itu sendiri. Karena simbol daripada atau bendera One Piece itu kan bukan simbol bentuk perlawanan kepada ketidakadilan, dan kemudian juga bisa dimanakan simbol bentuk perlawanan terhadap status quo itu. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan sangat tidak tepat dan tidak elok kalau bendera One Piece itu ada kelompok masyarakat yang memang meminta untuk mengedarkan di hari HUT Proklamasi ini berbarengan dengan pengibaran bendera merah putih dan dalam satu tiang, walaupun argumentasinya toh bendera One Piece itu tidak pada posisi sejajar maupun di atasnya merah putih. Bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami inginkan adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan sebuah perjuangan bangsa Indonesia yang bertumpah darah ketika itu Bung Karno menyatukan semangat dan pada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga sepatutnya HUT Proklamasi itu harus dimanangi dengan pesta kemerdekaan yang dimeriahkan bangsa Indonesia dan merupakan kebanggaan. Walau kami juga menyadari bahwa sebuah kreativitas masyarakat itu juga perlu dihormati, dihargai, namun harus pada saat yang tepat, tidak serta-merta dengan dikaitkan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kalau ditanya dasar hukum, ada ketentuan aturan hukum bahwa bendera merah putih itu tidak bisa dipersamakan dengan bendera-bendera lain. Karena ini adalah bendera bangsa Indonesia. Baik. Bahkan di beberapa negara kalau ada bendera yang diinjek-injek oleh rakyat itu dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu kami minta kepada seluruh lapisan masyarakat supaya tidak terprovokasi, karena provokasi atau bentuk provokasi seperti ini kalau nanti ditanggapi negatif atau mungkin juga dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan, bisa menimbulkan hal-hal yang sangat negatif bagi HUT Proklamasi Kemerdekaan ini sangat tidak tepat. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Andreas, tanggapannya bagaimana, Pak? Ya, jujur ya, sebenarnya sebetulnya awalnya saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi kemudian yang saya tahu bahwa ya bendera gambar tengkorak ini, terus kemudian ini karena anak saya suka baca komik ini kan, kemudian ya ada wartawan yang nanya apakah pemasangan bendera seperti ini adalah tindakan makar gitu. Saya bilang, wah, kalau memasang bendera seperti ini kemudian dianggap sebagai tindakan yang makar, saya kira terlalu berlebihan lah gitu kan. Bahwa ada sebagian orang yang suka terhadap figur dan di dalam komik anime yang kemudian itu mengibarkan bendera itu, saya pikir hal yang biasalah gitu di masyarakat gitu. Kalau kita justru menganggap ini suatu tindakan makar, justru ini akan menjadi justru menimbulkan reaksi yang kontraproduktif juga untuk bangsa ini gitu kan, yang menurut saya juga tidak produktif juga. Nah, tapi kalau kita lihat ini di dalam konteks Hari Kemerdekaan, saya pikir yang sebaiknya kita menghimbau masyarakat supaya memahami bahwa pentingnya kita perayaan Hari Kemerdekaan ini terutama mengutamakan dan harus mengedepankan bendera merah putih tentunya.
Dan saya kira kita melihat ini sebagai bentuk apa? Mungkin ada sebagian di masyarakat kita ingin melakukan protes secara simbolik terhadap situasi ini gitu. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah atau penguasa yang baik adalah bisa menangkap apa sinyal-sinyal simbolik seperti ini gitu, supaya kita juga ya melakukan introspeksi gitu. Protes apa yang Anda maksud melalui pengibaran bendera ini, Pak? Saya nggak tahu persis. Saya kira itu masyarakat yang mengibarkan itu yang justru saya ingin katakan. Orang yang bijak tentu dia harus melihat ini secara dengan makna yang lebih jauh untuk ingin memahami apa sih sebenarnya maksud daripada orang mengibarkan ini gitu. Dan mari kita ajak berdialog, berbicara soal ini gitu. Tapi kalau kemudian kita memarginalkan mereka, kemudian menekan mereka, kemudian menuduh mereka, itu yang menurut saya ya malah bisa menimbulkan perpecahan di bangsa ini gitu. Artinya Anda nggak sepakat dengan pernyataan Pak BG ya, yang bahwa ini bisa mengarah kepada makar begitu? Saya nggak tahu persis apakah ada dasar yang cukup kuat untuk melakukan tuduhan seperti itu, tapi menurut saya sih terlalu jauh gitu, bahwa kita menuduh ini adalah tindakan makar gitu. Nah, saya kira lebih tepat ya kemudian ya kita ya melihat ini lebih menelusur lebih jauh sebenarnya apa sih persoalannya, karena memang bendera itu adalah simbol. Bendera itu adalah simbol, saya kira, dan di dalam situasi hari-hari menjelang kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan ini, ya tentu kita semua bangsa ini harus menghormati bendera merah putih sebagai ya bendera negara bangsa ini gitu. Itu suatu hal yang suatu keniscayaan, suatu hal yang tidak mungkin kita artinya jadinya tidak boleh dikibarkan bersama-sama dengan bendera merah putih begitu ya, apalagi khususnya di tanggal 17 Agustus. Tidak bisa kita lakukan seperti itu gitu. Dan masyarakat kita himbau supaya jangan melakukan itu lagi gitu. Tapi saya kira yang saya maksudkan adalah menuduh mereka melakukan tindakan makar. Nah, ini yang saya kira jangan sampai ini kemudian menimbulkan reaksi yang kemudian justru kontraproduktif terhadap apa yang kita. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba, hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Angkipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara
semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Padahal polisi merasa katanya ya sudah maksimal. Ternyata masih banyak yang celah-celah yang menimbulkan tanda tanya. Pasti patut diduga dia tuh kena suatu tekanan yang peristiwa yang sehingga menimbulkan beban dia tuh sangat berat gitu. Tetapi dengan pengurangan itu menimbulkan kecurigaan. Kemarin sudah merupakan penjelasan yang paling lengkap. Apapun yang akan dituntut oleh orang ya, sepanjang itu hanya untuk mencari kebenaran itu bisa saja dilakukan. One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece, ada berkah bagi para pelaku usaha konvensi. Nah, jelang HUT ke-80 RI, omset penjualan bendera bajak laut tersebut tembus hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, dia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama mas, semenjak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Baik, Pak Kurniawan, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi Pak Subagio, kemudian juga Pak Andreas, dan apa yang disampaikan juga oleh Pak BG gitu ya, termasuk bahwa ini bisa ke arah makar seperti itu. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Ini sebenarnya sisi komunikasi, keresahan masyarakat begitu, pas kebetulan saja pas lagi mau 17 Agustus, atau memang ini merupakan suatu pelanggaran pidana atau ada sebuah rencana yang kurang baik di balik semua ini? Ya, memaknai sebuah simbol itu tidak bisa hanya dilihat dari objeknya saja, tetapi ada kaitan dengan objek-objek yang lain. Tadi dikibarkannya di sekitar tanggal 17 Agustus, kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tadi seperti Garuda Biru, kemudian ada Indonesia Gelap dan sebagainya. Kalau kita melihat rangkaian itu nampaknya bisa dipahami. Ada sesuatu ekspresi yang ingin disampaikan kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara. Dan ketika memilih katakanlah 17 Agustus sebagai hari yang sakral, hari yang kemerdekaan Republik Indonesia yang mestinya tidak perlu disaingi dengan pengibaran bendera lain. Saya melihat itu ada sebuah kemendesakan dari hal yang ingin disampaikan. Jadi kalau dalam pemahaman saya sepakat dengan Pak Andreas tadi, kita terlalu jauh kalau melihat ini sebagai makar. Demikian juga tadi Pak Firman juga menyatakan apa perlunya mengibarkan bendera di
waktu bersamaan dengan kemerdekaan. Tetapi yang jelas kita rasanya perlu untuk segera mencari apa aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Jadi kalau dilihat dari rangkaiannya nampaknya ada yang tidak puas mereka rasakan, dan justru itu yang perlu ditelusur. Apakah ini dari kalangan anak muda begitu, generasi Gen Z begitu, atau bagaimana menurut Anda? Emang ini cara mereka berkomunikasi atau ada yang lain justru piggybacking lah istilahnya? Sebetulnya semua manusia yang ingin menyatakan sesuatu itu menggunakan simbol. Jadi kalau kita lihat simbol kan tidak hanya bendera, ada emblem, ada pita dengan warna hitam atau warna pink. Jadi bukan khas Gen Z. Mereka yang ingin menyatakan sesuatu karena mungkin muatan pesannya begitu dalam, untuk memuatnya bisa menggunakan simbol. Nah, simbol itu untuk mendatangkan makna tertentu itu perlu dinegosiasikan. Jadi kalau kita lihat misalnya huruf M dengan warna kuning atau apel yang keroak digigit, itu kan tadinya tidak ada maknanya. Kemudian ketika dinegosiasikan kemudian bermakna sesuatu. Nah, demikian juga dengan pengibaran bendera One Piece ini, ketika semula mungkin hanya sebuah konteks hiburan tetapi menjadi tema perlawanan, itu bisa jadi karena negosiasi simbolik yang tidak berhasil. Jadi justru sesuatu yang tadinya main-main menjadi serius karena tidak tepat cara menghadapinya. Nah, di sini mungkin sebagai langkah awal adalah upaya untuk menelusur apa sebetulnya aspirasi yang ingin disampaikan, siapa yang ada di balik ini, mereka ingin mempunyai pesan apa. Itu akan lebih produktif kalau menurut saya daripada menekan, mengancam bahwa ini makar dan sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menaikkan posisi simbol ini menjadi tadi yang diharapkan oleh mereka yang melakukan perlawanan, misalnya memang ada seperti itu. Baik, seperti itu, Mbak. Kembali ke Pak Subagio menanggapi hal yang disampaikan Pak Kurniawan tadi, melihat bahwa ada simbol-simbol, dan jika ditanganinya salah ini justru malah akan jadi apa tadi dikatakan bisa malah dimanfaatkan untuk hal yang buruk begitu. Bagaimana, Pak? Iya, saya sepakat ya, karena sebetulnya kan begini. Kalau kita bicara tentang bendera One Piece, juga dapat dilihat daripada konteksnya. Selama konteksnya itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak provokatif, itu sih oke-oke saja. Namun ketika dimanfaatkan berkaitan dengan HUT proklamasi yang ke-80, ini yang menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Nah, oleh karena itu, kalau saya simpulkan bahwa bagi para pengedar ini, saya melihat bahwa ini adalah ekspresi bentuk ketidakpuasan publik terhadap hal tertentu. Contoh, kalau saya melihat yang ada di berita-berita media sosial, kenapa itu bendera-bendera One Piece dipasang di truk-truk tronton besar? Karena memang ada satu masalah. Ini kan sudah pernah muncul ya demo berkali-kali tentang odol, di mana odol ini akan ditertibkan karena melanggar aturan tonasenya. Nah, mereka para sopir mengatakan ini adalah hak hidup, tapi dia lupa bahwa hak hidup juga harus diatur. Nah, ini salah satu. Dan kemudian juga hiruk-pikuk mengenai beras oplosan. Kemudian ada lagi HGU, HGP yang akan dicabut. Kemudian ada rekening koran yang diblokir. Nah, berbagai masalah ini yang menimbulkan persepsi publik, akhirnya dia mencoba mengekspresikan dengan memasang bendera itu. Nah, oleh karena itu menurut kami ini juga harus introspeksi diri pemerintah, para menteri hendaknya jangan buat statement yang merugikan pemerintah sendiri, harus sangat hati-hati menyikapi dampak dan efek psikologisnya. Nah, kemudian pengedaran bendera yang kami khawatirkan ini kan sekarang ini kan masih ada kelompok-kelompok yang masih belum merasa puas gitu ya, karena saya lihat ini juga ada kelompok tersendiri. Jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang sampai sekarang ini masih tidak puas terhadap pemilu dan lain sebagainya, kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Dan saya juga mengimbau kepada pejabat negara,
ya pejabat tinggi negara yang di situsnya itu ada simbol One Piece, bahkan di bajunya ada simbol One Piece, hendaknya dilepaslah. Jangan memberikan contoh yang tidak baik gitu loh. Ini kan ada juga, bahkan saya dapat edaran ya melalui media sosial, ada pejabat tinggi negara yang menggunakan simbol One Piece. Ya harusnya sadar bahwa beliau adalah sebagai figur pimpinan negara yang harusnya tidak boleh sembarangan untuk mencematkan pin atau simbol-simbol yang sebetulnya belum dipahami secara utuh dan secara mendalam oleh masyarakat. Kalau menurut saya adalah sebaiknya dilakukan penyelidikan dan kemudian diinterogasi apa maksud tujuan dan pembinaan saja. Boleh masang tetapi jangan berbarengan 17 Agustus peringatan HUT proklamasi ke 80 dan kemudian juga jangan memprovokasi memasang bendera berbarengan atau satu tiang dengan merah putih. Saya rasa kalau masyarakat kita diberikan edukasi, mereka menyadari karena ada risiko hukumnya. Tidak perlu sampai berlebihan bahwa ini ada makar dan kemudian yang diterjemahkan terlampau jauh lah. Saya pikir seperti itu. Ya, Pak Subagio, tadi Anda katakan bahwa menteri-menteri juga harus hati-hati dalam berbicara mengenai hal ini. Nah, ini Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pengibaran bendera One Piece tidak masalah sepanjang untuk kreativitas dan kebebasan ekspresi. Nah, namun dikhawatirkan ada pihak yang memanfaatkan untuk menyebar kebencian terhadap pemerintah. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Hari ini kita berharap 80 tahun Indonesia merdeka, apapun kondisinya sebagai bangsa kita harus bersatu padu, kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah ya, mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak. Baik, saya ke Pak Andreas. Pak, tadi sempat dikatakan juga perlu dipanggil orang-orang yang mengibarkan bendera ini, ditanya juga gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi aspirasi mereka? Ini menurut Anda perlu atau tidak? Saya nggak tahu cara panggil dan cara nanyanya seperti apa gitu. Karena bisa jadi juga ada orang yang pasang dia nggak tahu apa-apa gitu, aja ikut-ikutan aja gitu. Karena simbol itu bisa menyebar tanpa harus orang tahu persis gitu. Itu satu hal yang simbolik yang kemudian bisa membuat mengikat orang, bonding satu sama lain, ada emosional bonding gitu. Nah, yang perlu diketahui, yang perlu dilakukan adalah yang menangkap kalau ini serius, menangkap ini sebagai apa, fenomena apa yang perlu diketahui oleh mereka yang pintar-pintar, mereka yang membuat kebijakan, mereka yang yang merasa bahwa ini perlu dan penting untuk ditanggapi gitu. Kalau saya melihat bahwa ini satu simbol, simbol yang digunakan untuk mengekspresikan kalau ini menyebar sebagai suatu fenomena untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Nah, ini yang harus diketahui. Dan kemudian bagaimana menanggulangi ini. Berarti tetap harus ada respon dari pemerintah begitu ya? Dalam bentuk lain gitu. Artinya tetap harus ada respon dari pemerintah untuk menangkap simbol ini, aspirasi ini begitu ya? Saya kira pemerintah yang bijak ya perlu melakukan itu gitu. Sehingga tidak kemudian tidak sembarang menanggapi ini, juga tidak meremehkan. Dan juga tidak meremehkan persoalan. Tapi jika dugaannya seperti tadi sampaikan juga Pak oleh Pak Kurniawan dan Pak Subagio bahwa ini seperti ada sebuah rentetan begitu. Dari sebelumnya ada Indonesia gelap lah dan segala macam, ini rentetannya banyak sekali begitu. Apakah Anda melihat hal ini terkait nggak? Ini kan dugaan, ini kan dugaan gitu. Saya tidak mau melebih-lebihkan ini gitu. Tapi saya kira ya yang perlu dilakukan adalah bagaimana menangkap ini sebagai suatu fenomena sosial dengan simbolik yang ini. Ya saya kira kita yang ada di dalam publik seperti ini, media publik seperti ini, jangan juga kemudian mengompor-ngompori gitu. Tapi jangan juga meremehkan. Tapi marilah bagaimana menangkap ini sebagai fenomena sosial yang perlu ditangkap secara bijak gitu.
Baik. Dan kalau memang sudah diketahui persis, kemudian bagaimana kita mengajak untuk berdialog atau apa solusi yang perlu dilakukan. Saya kira itu jauh lebih baik, jauh lebih produktif daripada kita justru meributkan, kemudian mengompori atau meremehkan persoalan. Baik, ini di samping bahwa kita situasi yang menghadapi bentuk-bentuk ekspresi simbolik seperti ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Perlu hati-hati, betul. Nah, saya kembali ke Pak Kurniawan. Ini Anda juga mengatakan tadi perlu dicari, dan ini kalau kata Pak Andreas tadi perlu berhati-hati juga. Nah, tapi mengingat ini yang bicara juga sudah, tadi kalau dikatakan Menteri juga udah bicara, bahkan Menko Polkam itu bicara soal seperti itu. Kalau Anda memaknainya gimana? Apakah memang lebih berat kepada arahnya bahwa ini ada ancaman di situ? Atau ada seperti kayak rangkaian yang direncanakan? Atau memang ini hanya terpisah saja? Sporadis begitu? Tidak ada bukti dan pengetahuan saya untuk memastikan itu. Tetapi tadi ketika kita memaknai sebuah simbol, itu tidak tunggal pada simbol itu sendiri, tetapi bisa dikait-kaitkan dengan simbol yang lain, termasuk konteksnya. Jadi kalau kita cermati misalnya mengapa menggejalanya pengibaran One Piece ini di sekitar bulan kemerdekaan, ini ada apa begitu kan? Nah, sehingga maksud saya tadi menyampaikan rentetan bukan bermaksud memanaskan suasana, tetapi kita perlu bijak di antara dua sikap meremehkan dengan melarang dengan keras. Itu adalah penelusuran. Sebetulnya apa yang ada di balik ajakan untuk mengibarkan One Piece ini di bulan kemerdekaan. Nah, tadi dugaan saya kalau dikaitkan dengan rentetan tadi, ada ketidakpuasan yang ingin disampaikan, maka lebih baik kita berkonsentrasi pada penelusuran terhadap ketidakpuasan itu. Apa yang dianggap tidak memuaskan, apa yang harus diselesaikan, daripada kita berdikotomi dilarang atau dibiarkan. Ketika dibiarkan ternyata gerakannya menjadi masif dan membesar. Ketika dilarang juga ternyata tindakannya berlebihan dan represif dan itu tidak ada perlunya. Tetapi yang kita lupakan di antara dua sikap yang tidak tepat itu bisa jadi esensi yang sesungguhnya dari simbol ini malah tidak tertangkap. Seperti itu, Mas. Ya, ladilalahnya bahwa tadi dikatakan juga oleh Pak Subagio bahwa ada bahkan pejabat negara yang kemudian mengenakan itu gitu. Kalau menurut Anda ini seperti kayak yang apakah memang ini hanya sekedar komunikasi simbol aja untuk mendekatkan dengan kalangan-kalangan tertentu dari pemerintah, atau memang ada hal lain? Sepertinya yang ingin disampaikan oleh pejabat yang tadi menggunakan One Piece meng-counter pendapat pejabat yang lain yang menyatakan ini gerakan yang berbahaya, ini gerakan yang makar, menuju makar dan memecah belah bangsa. Dia ingin bilang, oh nggak ada apa-apanya kok, ini hanya simbol seperti sedia kala. Nah, ini sebetulnya dua-duanya mungkin berada dalam pengetahuan yang remang-remang, yang belum tentu tahu apa yang ada di baliknya. Nah, tetapi kalau kita kaitkan rangkaian-rangkaiannya tadi, kemudian coba kita satukan pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan. Nah, kita telusur tadi, bisa jadi berangkat dari ketidakpuasan yang ingin disampaikan. Nah, kita menelusur ketidakpuasan itu berupa apa, seperti itu, Mas. Baik, jadi semuanya nanti akhirnya kembali lagi tergantung kepada respon pemerintah ya. Bagaimana pemerintah meresponi dengan santai begitu, dengan rileks. Jadi juga tidak memberi kesempatan kepada orang lain atau pihak-pihak lain kemudian memanfaatkan ini begitu ya. Malah tadinya harusnya nggak ada, jadi ada begitu kan, itu repot juga. Oke, baik. Betul. Kalau begitu. Tidak meremehkan, tetapi juga tidak terlalu khawatir. Berlebihan. Tidak terlalu berlebihan juga. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Firman Subagio, Pak Firman Kurniawan, dan juga Pak Andreas Pareira sudah berbagi bersama kami. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah.
terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah, saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Padahal polisi merasa katanya ya sudah maksimal. Ternyata masih banyak yang celah-celah yang menimbulkan tanda tanya. Pasti patut diduga dia tuh kena suatu tekanan yang peristiwa yang sehingga menimbulkan beban dia tuh sangat berat gitu. Tetapi dengan pengurangan itu menimbulkan kecurigaan. Kemarin sudah merupakan penjelasan yang paling lengkap. Apapun yang akan dituntut oleh orang ya, sepanjang itu hanya untuk mencari kebenaran itu bisa saja dilakukan. One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Gambar One Piece dibuat warga di Jalan Kampung Losari RT 4 RW 2 Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Menurut warga, gambar dibuat saat bergotong royong menghias kampung menyambut HUT ke-80 Indonesia. Salah satu warga mengaku awalnya warga membuat logo HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun,
ternyata ada gambar One Piece di bawah logo HUT RI. Saya kira kan bikin logo 80 tahun RI, HUT RI itu. Cuma kok ini gambar ini apa sih kok kayak ini? Loh, ini kok kayak bajak laut. Loh, bajak laut itu kok kayak sih cerita-cerita orang-orang di sana gitu loh. Saya di YouTube. Saya lihat di YouTube ada itu truk, ada bendernya seperti itu. Lah ini ada motif apa, ada gerakan apa atau apa, kita nggak tahu. Cuma ya monggo lah, itu bukan anak kita juga nggak bisa mengintervensi ke pihak lain. Itu kan harus 2, saya harus 1. Nah kebetulan saya juga RT di sini, RT 4 sini. Ya. Cuma kita nggak mau ikut campur, nanti nggak malah. Sementara itu, mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Atas maraknya fenomena ini, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan tak mempermasalahkan fenomena bendera One Piece jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Hanya saja, bendera One Piece tak boleh dipasang di bawah sangsaka merah putih. Bendera bajak laut yang selama ini hanya berkibar di layar hiburan tiba-tiba jadi perhatian khusus pejabat negeri. Simbol One Piece yang identik dengan petualangan Luffy kini dihadapkan pada tafsir hukum yang menyebutnya berpotensi tindakan makar. Apakah ini sebagai bentuk kewaspadaan negara terhadap simbol-simbol yang dianggap liar atau cermin dari kegagapan kita membedakan antara budaya pop dan ancaman keamanan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber istimewa saya. Di sini ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan analis politik Pangi Syarwi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar? Malam Mas Yudi, malam Mas Wamen. Malam. Terima kasih banyak. Saya ke Kang Wamen dulu. Kang Bima. Ini saya gara-gara fenomena ini ya Kang Bima, saya sampai membaca sebenarnya apakah benar ini melanggar di pasal, ini koreksi saya jika salah ya Kang Wamen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Intinya bendera merah putih wajib diperlakukan hormat, tidak boleh disejajarkan atau ditaruh di posisi lebih rendah dengan bendera negara lain. Untuk bendera organisasi, komunitas atau simbol lain sepatutnya boleh dipasang asal tidak ditempatkan di posisi yang dianggap merendahkan merah putih. Artinya kalau bendera merah putih dipasang, ada bendera apa ya, One Piece itu di bawahnya, apakah itu tetap melanggar, Kang Wamen? Sebelum berbicara itu, mari kita bicara substansi dulu. Siap. Setiap momentum 17 Agustus, itu kan momentum untuk refleksi, evaluasi, dan juga menjahit sama-sama ekspektasi ke depan. Rasa syukur itu juga bagian dari refleksi. Tapi kritik adalah bagian dari ekspresi kita, gitu. Kadang kan kita punya banyak catatan. Oke, 80 tahun sudah merdeka, tetapi ini belum, ini belum. Ada yang sudah tuntas, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih itu sudah tuntas. Tapi kemiskinan, kebodohan, pengangguran itu belum tuntas. Dan wajar untuk selalu kita lihat kembali catatan-catatannya. Nah, kita melihat sebetulnya ekspresi pengibaran bendera One Piece ini adalah salah satu simbol dari kegelisahan tentang situasi hari ini yang sangat bisa untuk ditangkap oleh pemerintah, begitu. Jadi nggak masalah selama tadi tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang. Merah putih itu ditempatkan sesuai dengan makomnya, sesuai dengan aturannya. Yang tertinggi tetap merah putih, begitu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu kan mengatur secara jelas
penggunaan lambang negara, bendera, bahasa sudah jelas. Nah itu kan diatur secara rinci dan teknis begitu ya, sebelah kanan, di atas dan lain sebagainya. Dan saya kira semua sudah paham, sudah sangat terbiasa. Kan banyak juga bendera komunitas, bendera ormas, bahkan ketika ada kepedulian tentang Palestina, ada simbol semangka. Tapi apakah semangka itu menggantikan merah putih? Apakah semangka itu ditaruh di atas merah putih? Saya kira tidak pernah kita melihat itu. Dan hari ini rasanya kita tidak melihat juga ada indikasi hal-hal seperti itu ya, ketika merah putih dikalahkan oleh bendera yang lain. Nggak bisa, merah putih tetap paling atas. Tapi mari kita tangkap ekspresinya, mari kita beri ruang untuk ekspresi kreativitasnya. Jadi bendera merah putih itu bukan pilihan, itu adalah prioritas kita. Tetapi One Piece, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Luffy, itu juga mari kita tangkap semangatnya untuk sama-sama kita lakukan perbaikan di semua lini ke depan. Baik, saya mungkin ingin minta tolong teman-teman menampilkan insert tayangan ketika bendera merah putih. Di sana ada bendera One Piece-nya. Teman-teman apakah bisa dihadirkan? Karena ini izin ya Kang Wamen sekalian untuk bisa dinilai apakah ini termasuk yang melanggar atau tidak. Termasuk, nah ini dia Kang Wamen. Nah kalau yang seperti ini, apakah merendahkan bendera merah putih? Ya saya kira tidak digunakan di acara resmi 17 Agustus, upacara, di tiang bendera resmi. Kan kalau tiang bendera resmi itu kan tiang bendera merah putih, bukan tiang lain-lain begitu ya. Tapi kalau pemasangan dengan bentuk kreativitas ya saya kira itu ruang untuk ekspresi. Rame di masyarakat yang bertanya, termasuk juga karena saya siaran di media seperti ini, apakah betul pemerintah akan menangkap apabila ada warganya yang memasang di rumahnya bendera merah putih di paling tinggi, sebelahnya ada bendera lain atau One Piece? Jadi begini, yang tidak diinginkan adalah ketika ada pelanggaran konstitusi, ketika ada free rider atau ada yang menunggangi. Jadi nggak paham substansinya apa, kemudian ikut-ikutan memprovokasi, itu kan yang dikhawatirkan. Tetapi selama ruangnya ada ruang ekspresi, ruang berdemokrasi, dan semua paham koridor di mana, kan nggak masalah begitu. Saya kira semua pernyataan-pernyataan tadi adalah mengingatkan kepada kita koridornya di mana. Dan selama ini kita melihat belum ada hal-hal yang dikhawatirkan. Dan saya lihat kita tangkap saja substansi kritikan tadi begitu. Menarik nih, kami terima kasih ya Pak Kang Wamen, karena banyak masyarakat yang bertanya masa ya bendera One Piece dianggap makar, berarti nggak sampai sejauh itu ya Kang ya? Ya kalau mengibarkannya menggantikan merah putih ya nggak boleh. Upacara merah putih yang nggak ada ya nggak boleh. Atau dikibarkan di atas merah putih ya nggak boleh begitu. Ya tetapi selama ini kan kita lihat ya ditempel di mana-mana merah putih masih paling atas, ya itu wajar ya kan. Ketika kita lihat ya di berbagai acara bendera merah putih di atas, di sebelahnya bendera yang lain, bisa ormas, bisa organisasi, itu kan lebih pendek juga posisinya. Gitu. Baik, berikutnya saya ke Bang Pangi. Bang Pangi menarik nih bicara soal bendera One Piece atau Jolly Roger ya kalau yang di komiknya gitu. Nah ini kalau melihat sebagai sebuah simbol perlawanan untuk penindasan terhadap sistem yang ada kalau dikisahkan tokoh utamanya Luffy gitu. Kalau Bang Pangi melihat apakah ini adalah kritikan, kekecewaan atau hanya sekedar iseng saja Bang? Ya pertama begini Mas Yudi, kalau kita cermati dalam konteks freedom of expression, freedom of speech, ranah pasal 28 dan termasuk dalam konteks bagaimana kebebasan itu menjadi tulang punggung kemajuan peradaban sebuah bangsa, itu tidak ada tanda buruk di situ. Cuma memang yang menjadi pertanyaan adalah ketika ada hal yang nyeleneh waktu Gus Dur dulu ya, saya ingat. Ya. Karena GAM perang sama Indonesia, mati-matian bunuh-bunuhan, sampai Gus Dur bilang celoteh, ngapain karena bendera kita perang, ya udah jadikan aja itu simbol lain. Akhirnya bendera GAM jadi lambang partai politik, dan akhirnya bendera GAM hari ini berkibar di Aceh. Dan orang tidak perang dengan tinta, tidak dengan senjata, tapi dengan tinta waktu itu diselesaikan. Gitu. Nah, persoalan di konteks ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah itu juga wajar, karena ini takut ditunggangi oleh orang yang mendongkrak kehidupan berbangsa bernegara, ditumpangi oleh orang-orang yang mengganggu stabilitas nasional, digunakan untuk menggembosi
trust building publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Nah, kalau itu ada kemungkinan dia sistematis, terstruktur, dan masif, dan ada yang menggerakkan. Ini tidak alamiah. Ada yang mendesain, ada arsitekturnya. Karena kalau begini, mestinya dia ulang tahun 70 Pak Jokowi, 71 aja ada keluar. Mestinya udah keluar bendera One Piece ini. 10 tahun juga menderita sebenarnya. Susah juga lapangan pekerjaan 10 tahun itu. Listrik naik tiap bulan di era Jokowi itu. BBM naik tiap bulan, tiap minggu di era Jokowi. Nggak tentu, tergantung stabilitas harga nasional. Nggak ada token listrik gratis kan. Kemudian nggak ada makan siang gratis. Di era Jokowi hidup juga susah, pengangguran juga susah, banyak. Lapangan pekerjaan juga susah. Tapi nggak ada One Piece di 71 nggak keluar, di 72 nggak keluar, di 73 nggak keluar, 74 nggak keluar, 75 nggak keluar, baru 80, baru pertama udah keluar benderanya. Nah, arah-arahnya kita bukan persoalan LRI, tetapi harusnya fair dong gitu. Melihat kondisi, berikan kesempatan dulu. Ini hutang mau dilunasi, ini kereta cepat mau dilunasi, ya kan? Negara kondisinya sekarang seperti ini. Jadi menurut saya kalau kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, itu bendera merah putih itu harus dikibarkan lebih tinggi atau lebih besar daripada bendera One Piece. Nah, kalau itu One Piece di bawah itu pun masalah. Kemudian tidak boleh merendahkan kehormatan bendera nasional. Apalagi satu tiang. Itu sudah ada menurut saya hablul watoni minal iman. Di mana pikirannya gitu? Nggak fair menurut saya. Apalagi momen HUT kemerdekaan pertama, bukan yang ke-89 loh. Ini yang 80. Prabowo 1 tahun aja belum pernah mencoba memperingati HUT kemerdekaan ini. Jadi cintai One Piece secukupnya tidak masalah. Ya, tetapi hormatilah merah putih. Ingat, kalau memang Pak Prabowo itu anti demokrasi, mestinya undang-undang ITE itu nggak akan dicabut. Di era Prabowo lah undang-undang ITE itu dicabut. Di era Jokowi 71 sampai 80 ulang tahun kemerdekaan undang-undang ITE itu nggak dicabut. Banyak korban politik sekarang yang protes, yang melawan. Kenapa? Kebebasan berekspresi, berpendapat waktu itu dicekal. Orang dituduh makar dan seterusnya. Sekarang siapa yang menggerakkan ini gitu? Dengan begitu katanya masyarakat yang melawan penindasan. Bisa iya, bisa tidak. Ada yang karena hidup susah. Dari dulu makin susah sebenarnya. Ini udah mulai ada angin segar. Keinginan pemerintah nggak diberikan kesempatan, tapi seolah-olah ini akibat Prabowo itu pemadam kebakaran era Jokowi sebenarnya. Nggak boleh kita tutup. Hidup susah sekarang itu efek dari 10 tahun yang lalu juga. Jadi ekspresi itu era Jokowi harusnya keluar One Piece. Ini kenapa nggak keluar One Piece di era Jokowi? Kenapa baru sekarang itu maksudnya, Bang Pangi? Soal ini kalau ingin kita mau upaya yang disampaikan Dasko itu benar juga. Ada nggak upaya untuk pecah belah? Yang niat-niat yang ingin menjatuhkan level confident pemerintah. Nah, itu kan juga diwaspadai juga. Nation state-nya gimana? Nah, itu legal standingnya di situ. Jadi menurut saya kalau memang ini begitu masif seperti ini, mungkin secara alamiah ini adalah karena penindasan, perlawanan secara tidak langsung karena hidup makin susah, harga semua naik. Di era Pak Jokowi semua juga naik kok, nggak ada celana dalam aja nggak naik ke atas di era Jokowi. Bang Pangi dan itu bahasa saya kalau hidup susah Kang Bima, gitu. Bang Pangi, untuk mempertebal dialog kita lihat dulu ya. Ini yang disampaikan tadi diutarakan oleh Bang Pangi. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, menyatakan tidak ada masalah sebenarnya dengan simbol bendera One Piece yang belakangan viral. Tapi Dasko mengingatkan agar simbol tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan memecah belah bangsa. Sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi. Itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Baik, Kang Bima, yang disampaikan Pak Dasko, berarti apakah bisa saja ini potensi jadi provokasi ya, Kang?
Ya, sejauh ini kita belum melihat ke arah itu ya. Koridor itu rasanya masih dipahami oleh semua, tetapi memang sangat penting untuk selalu mengingatkan. Jadi yang penting adalah substansi saja lah. Nggak ada ruginya evaluasi, nggak ada ruginya kita melakukan muhasabah, nggak ada ruginya melakukan refleksi apa saja yang belum gitu ya. Sembari kita ingatkan terus untuk menjaga kebersamaan kita di peringatan 80 tahun ini, begitu. Jadi nggak usah menguras energi berpolemik ya terkait dengan dugaan-dugaan yang belum pasti. Ya, ketika ada barangnya, ada pelanggarannya, ya tindak aja langsung. Ya, tetapi kita juga ingin agar ada hal-hal yang lebih spesifik dan jelas terkait dengan harapan ekspektasi para pengkritik ini. Ya, kalau bendera ini kan simbol, ya simbol tentang justice, ya simbol terhadap hal-hal yang tidak ideal. Nah, mari kita turunkan saja apa saja yang hari ini menjadi kepedulian para pengkritik, itu menarik untuk dibuka ruang publik agar menjadi hal yang konstruktif lah untuk ke depan. Baik, izin Kang Bima satu lagi. Ini dengan banyaknya di media sosial ya, ada yang menegur masyarakat, yang memasang juga One Piece, kemudian ada yang meminta dilepaskan, ada yang menulis menggambar di lantai, minta dihapus. Nah itu gimana Kang Bima? Yang kenapa bisa dihapus? Kan itu nggak melanggar, nggak ada yang, apalagi kalau nulisnya di lantai sendiri, apalagi kalau di tembok rumah ya nggak apa-apa, masa masih kita larang? Kan itu lagi-lagi bagian dari ekspresi. Tetapi kalau sudah lebih tinggi dari merah putih, berhadapan dengan APH, kalau sudah kemudian mengganggu simbol yang lain, merendahkan simbol yang lain, itu ditindak tegas. Jadi batasan-batasannya tegas kok, ya semua sudah paham gitu. Baik, terima kasih banyak Kang Bima sudah mewakili pemerintah, dan Bang Pangi terima kasih. Sayang waktu kita terbatas, semoga nanti kita bisa berdialog lagi ya. Terima kasih, selamat malam. Ini yang saya tanyakan tadi pemirsa mengenai viral di media sosial mural karakter One Piece di Sragen, Jawa Tengah justru dihapus oleh petugas. Tapi TNI membantah melakukan intervensi untuk menghapus mural itu. Mulai muncul mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen itu. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen, Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Penghapusan mural anime One Piece tersebut